Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, persoalan uang menjauh tidak pernah dipandang sekadar sebab lahiriah seperti kurang kerja keras atau peluang, melainkan sebagai isyarat halus dari kondisi batin seorang hamba terhadap penciptanya. Rezeki bukan hanya apa yang tampak sebagai uang, tetapi seluruh aliran kebaikan yang Allah bukakan. Dan uang hanyalah salah satu bentuk kecil dari penampakannya. Maka ketika uang terasa menjauh, yang sesungguhnya perlu dilihat bukan hanya usaha, tetapi hubungan batin dengan Allah. Karena Allah berfirman, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Ayat ini dipahami bahwa rezeki itu pasti ada, tetapi jalannya bisa terbuka atau tertutup sesuai dengan keadaan hati. Sebab pertama yang sangat dalam adalah ketika hati mulai bergantung kepada uang, bukan kepada Allah. Ini disebut sebagai keterikatan pada selain Allah, yaitu ketika seseorang merasa bahwa uanglah yang memberi rasa aman, bukan Allah. Padahal Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ketika tawakal digantikan oleh kecemasan terhadap materi, maka secara halus seseorang telah menggeser pusat ketergantungannya. Dalam keseharian, ini tampak pada orang yang selalu gelisah soal uang, takut kekurangan meski sudah cukup, dan merasa hidupnya ditentukan oleh nominal. Kegelisahan ini justru menjadi hijab yang menutup kelapangan rezeki, karena hati tidak lagi berada dalam ketenangan bersama Allah. Sebab kedua adalah kurangnya syukur yang hidup dalam kesadaran. Banyak orang menunggu rezeki besar untuk bersyukur. Padahal dalam makrifat, syukur adalah kunci pembuka rezeki itu sendiri. Allah berfirman, jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepadamu. Dalam kehidupan, sering terlihat seseorang mengabaikan nikmat kecil, seperti kesehatan, waktu, peluang kerja, serta relasi baik. Padahal itu semua adalah pintu rezeki. Karena tidak disadari dan tidak disyukuri, pintu itu tidak berkembang menjadi sesuatu yang besar. Orang yang bersyukur bukan hanya mengucap alhamdulillah, tetapi merasakan kehadiran Allah dalam setiap nikmat sekecil apapun. Ketika kesadaran ini hidup, rezeki akan mengalir lebih luas, karena hati menjadi tempat turunnya tambahan nikmat. Sebab ketiga adalah kotoran hati seperti iri, dengki, dan buruk sangka terhadap takdir Allah. Hati adalah wadah cahaya. Jika hati dipenuhi iri terhadap orang lain yang kaya, atau merasa tidak adil terhadap pembagian rezeki, maka wadah itu menjadi keruh. Allah mengingatkan, apakah mereka dengki kepada manusia atas karunia yang Allah berikan kepadanya? Dalam kehidupan nyata, ini terlihat ketika seseorang sulit melihat orang lain berhasil tanpa merasa panas hati, atau selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Sikap ini bukan hanya merusak ketenangan batin, tetapi juga menghalangi datangnya rezeki. Karena seseorang seperti menolak ketetapan Allah. Padahal, menerima dengan ridho adalah kunci dibukanya karunia yang lebih besar. Sebab keempat adalah tidak selarasnya antara usaha lahir dan niat batin. Banyak orang bekerja keras, tetapi hatinya penuh ambisi dunia tanpa kesadaran ilahiyah. Usaha tanpa menghadirkan Allah adalah usaha yang kering. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Dalam kehidupan, ini tampak pada orang yang mengejar uang dengan segala cara, tetapi tidak merasa cukup, tidak tenang, dan selalu merasa kurang. Karena usahanya tidak disertai niat yang lurus dan kesadaran bahwa Allah lah yang menggerakkan hasil. Ketika niat diluruskan, bekerja sebagai ibadah, dan mencari rezeki sebagai amanah, maka hasilnya tidak hanya berupa uang, tetapi juga keberkahan dan ketenangan. Sebab kelima adalah rusaknya adab kepada Allah dan sesama makhluk. Adab adalah pintu rezeki yang sangat besar. Ketika seseorang tidak jujur, tidak amanah, merugikan orang lain,
atau memutus silaturahmi, maka secara halus ia sedang menutup pintu rezekinya sendiri. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Dalam kehidupan, kita sering melihat orang yang mungkin mendapatkan uang, tetapi cepat habis, penuh masalah, atau tidak membawa ketenangan. Dalam makrifat, itu tanda tidak adanya keberkahan, karena adab yang dilanggar. Rezeki yang diberkahi bukan hanya banyak, tetapi cukup, menenangkan, dan membawa kebaikan. Pada akhirnya, dalam pandangan makrifat hikmah, uang bukan sesuatu yang dikejar dengan kegelisahan, tetapi sesuatu yang mengikuti keadaan hati yang dekat dengan Allah. Ketika hati bersih, penuh tawakal, syukur, ridho dan menjaga adab, maka rezeki akan datang dengan cara yang sering tidak disangka-sangka. Allah menegaskan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka, jalan memperbaiki rezeki sejatinya bukan hanya memperbaiki usaha, tetapi memperbaiki hubungan dengan Allah, karena dari situlah seluruh pintu keberkahan dibuka.